Bapak Ibu, kita selama ini banyak ilusi. Apa ilusi? Seakan-akan guru itu ngontrol murid. Kita buat seakan-akan bahwa peserta didik itu kita yang ngontrol. Dia harus kayak gini, itu tidak jalan oleh kita. Padahal salah. Nggak bisa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, rupanya Pak John, kalau kita ngasih anak-anak itu hadiah, sama kita ngasih hukuman, itu prinsip dasarnya keliru. Kenapa? Motivasinya yang dilakukan itu bukan pada dirinya sendiri, cuman berdasarkan menghindari kesalahan sama mengharapkan hadiah. Mau bayar misalnya, kalau misalnya kasih satu anak tuh permen setiap hari karena dia bagus, ketika besoknya kita nggak kita kasih permen, pasti udah menurun seperti itu. Nah, seperti ini aja. Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Kalau enggak, berarti selama ini yang datang tepat waktu itu ada sesuatu yang diharapkan. Bisa jadi mengharapkan hadiah dari kepala sekolah, atau biar nggak kena hukuman, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sedikit yang saya sampaikan, prinsip manusia itu ada 3 kalau melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari hukuman. Dia mau melakukan sesuatu, mau mengerjakan tugas, biar nggak kena hukum. Yang kedua, karena mendapatkan imbalan, mau mengerjakan tugas, mau disuruh-suruh guru, biar dapat imbalan. Apa satu contoh imbalan? Dibilang terima kasih, itu imbalan. Berikutnya yang 3, untuk menghargai diri sendiri karena mereka punya nilai dalam dirinya. Oh, saya dalam diri saya punya nilai disiplin. Meskipun saya itu si kepala sekolah, meskipun gak ada peraturan di sekolah, saya datang tepat waktu. Itu nilai. Kalau udah nilai itu udah motivasi dalam diri. Mau kayak mana pun dikatakan orang, gak akan berpengaruh pada dia. Ada namanya nih, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya paksaan, satu arah yang buat guru. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati. Misalnya, hari ini kita kerjakan tugas, kalau nggak siap, kamu nggak boleh istirahat. Itu namanya konsekuensi. Yang paling bagus namanya restitusi. Nilainya udah ada dalam diri Anda. Ini ada video yang harus saya tampilkan biar berubah sedikit paradigma mengajar kita. Ini terkait dengan kontrol. Ini. Nih. Penerapan disiplin positif. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Brian Rosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi pembuku. 2. Posisi pembuat pasal bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Dan demi memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan
Mrs. Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Coba kita refleksikan sama diri kita. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertutup adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua, tadi posisi penghukum dengan adegan yang sama, tapi ngambil posisi yang kedua dia. Enggak, adegan yang sama, perlakuan berbeda, Pak. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur oleh kepala sekolahnya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ayo cepat, kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang digunakan membuat diri merasa menjadi hal yang gagal, membuat diri sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan mengambil yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut dalam dirinya. Baru apa itu? Wah, sudah berapa ya nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis tuh saya udah bawa saya Bu. Kamu malah nyalahin ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya nggak bangun tadi, jadi jatuh saya pincang. Setelah
Murid akan rasa senang, aman, dan akan dengan mudah. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau sukses. Namun, karena ini masih berhubungan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di akhir waktu, murid bisa berperilaku baik, namun pada orang saja. Apa rencananya jadi Pak? Jadi tahap yang keempat mantau. Ini di hari yang sama juga, Pak. Di hari yang sama pelakuannya berbeda. Karen, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kita sudah tahu konsekuensinya jika terlambat lagi. Lalu saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini posisi yang paling bagus sebetulnya. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf, Bu. Saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang paling ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling mengurangi tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian punya peralatan di rumah, ada orang yang tidak bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan saya adalah Kak Emma dan teman-teman. Kira-kira apa boleh saya alami apa kemarin? Setelah pulang sekolah, segera sarapan. Baik, jadi Karen akan sekolah alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Karen ya. Ada lagi yang ingin kamu lakukan Karen? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Karen, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Bu Ayu nanti punya Bu. Terima kasih. Ibu ada pada skripsi ya kan? Posisi manajer adalah posisi pokok yang disarankan untuk membimbing dan memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sikap solusi. Kita membayar setelah mengamati adegan. Oke, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya, salah satu kesimpulan dari tadi, posisi guru tuh ada 5, ada yang sebagai penghukum. Apa dampak efeknya kalau kita hukum? Dendam. Nggak mau diatur. Kalau dia mau diatur, cuma untuk menghindari masalah, kan gitu. Berikutnya, pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ada efeknya. Kita cuma ingat-ingatkan aja. Kalau nggak kita ingatkan, dia lalai. Berikutnya dari teman tadi. Karena yang bahasanya lembut, mendayu-dayu. Kalau seperti itu kita buat, injaknya kita. Berikut adalah sebagai pemantau. Kalau pemantau tengok-tengok aja. Itu juga nggak efektif. Yang paling efektif caranya sebagai manajer. Jadi bedanya manajer dari semua yang ini, pertama kita tanya kesalahannya. Habis itu usahakan mereka sadar akan kesalahannya. Yang kedua, cari
solusinya. Jangan kita yang buat solusinya. Orang itu yang buat. Apa solusi yang menurut kamu nak? Gimana menurut kamu? Apa solusinya? Yang ketiga, setelah kita solusi, tanyakan kapan mulai dilakukan solusi tadi. Bapak Ibu, ini gambaran awal, sangat sederhana sekali. Inilah gambaran awal pendidikan kita ke depannya. Kalau kita nggak rubah dari sekarang, kita akan ketinggalan. Karena mau nggak mau, Pak Jol sudah keluar surat edaran 2024 semua sekolah wajib sekolah merdeka, walaupun bukan sekolah penggerak. Kalau kita pada dasarnya, kalau kita mau melakukan sesuatu, termasuk kita, 5 kebutuhan dasar yang kita lakukan: penguasaan karena rasa kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Contohnya kayak gini. Sederhana sekali Pak. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 SD Pelita Hati, sedang bingung karena ada ulah anak muridnya namanya Doni. Di kelas 2, Doni telah beberapa anak kelas 2 datang kepada Ibu Ambar mengeluhkan Doni. Seringkali anak si Doni tadi, boleh. Seringkali Doni tadi minta makan siang kawan-kawannya secara paksa. Nah, kalau si Doni tadi ditanya, kenapa kamu ngambil kawanmu secara makanan kawanmu secara paksa? Karena lapar, berarti itu karena kebutuhan dasar bertahan hidup. Kalau ditanya, Doni, kenapa kamu ngambil makanan kawanmu? Biar ada orang nanti melaporkan sama orang tuaku Pak. Jadi orang tuaku peduli sama aku. Itu karena kasih sayang. Ada kayak gitu, macam-macam modelnya. Doni, kenapa kamu ngasih ngambil makanan kawanmu? Biar kawan-kawanku takut Pak, sama-sama samaku. Biar takut, biar aku lebih berkuasa. Itu kekuasaan. Kalau kita bilang enggak berhubungan dengan sekolah kita kemarin kejadian. Saya nyuruh kawannya untuk apa Bu? Beli. Ini uangku kau belikan sana jajan. Belikan sana ini. Biar apa? Dia butuh nilai kasih apa kekuasaan. Biar dia merasa dianggap berkuasa. Model kesenangan. Ada juga biar lucu-lucu Pak, biar orang tertawa-tawa. Itu model kesenangan. Macam mana ini? Kalau nggak kita pelajari dari sekarang, berbeda hasilnya, berbeda dengan pendidikan ke depannya. Terus satu lagi saya bilang,